Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Tidak bisa merubah perasaan. Setelah acara pesta selesai, semua tamu undangan pun berangsur meninggalkan ballroom hotel dan pulang ke rumah masing-masing. Tak terkecuali keluarga Coco. Mereka meninggalkan Coco di hotel. Tepatnya di kamar yang sudah disiapkan untuk malam pertama pengantin. Namun, bagaimana bisa Coco berdiam diri dengan seorang gadis yang dia anggap licik itu? Untuk saat ini, dia benar-benar tidak sudi satu ruangan dengan Prilly. Sebab hanya api kemarahan yang memuncak ketika dia melihat wajah Prilly yang sok lugu. Padahal, gadis itu tidak lebih dari seorang wanita rendahan. Coco berpura-pura masuk ke dalam kamar, agar keluarganya tidak curiga. Dan setelah semua orang pergi, Coco pun bangkit dari sofa. Membuat Prilly yang kala itu tengah melepaskan gaunnya, mendadak berhenti. "Kak," panggil Prilly menghentikan langkah Coco. Mereka sudah menjadi suami istri. Jadi, Prilly memutuskan untuk memanggil Coco dengan sebutan kakak. Akan tetapi, Coco malah berdecih, seolah jijik dengan panggilan yang Prilly berikan untuknya. "Mulai sekarang, aku akan memanggilmu dengan sebutan kakak," sambung Prilly menjelaskan. Dia begitu paham bahwa kini Coco sangat membencinya. Namun, dia tetap meyakinkan hatinya bahwa tidak akan ada perjuangan yang sia-sia. Dia akan berusaha keras mendapatkan cinta suaminya. Mendengar itu, Coco langsung mengangkat wajahnya. Dia menatap nyalang, tak habis pikir bahwa dia akan menghadapi wanita seperti Prilly. Wanita yang sungguh tidak tahu malu. "Terserah, aku tidak peduli, karena apapun yang dilakukan olehmu tidak akan merubah cara pandangku. Di mataku, kamu hanyalah seekor rubah betina," ketus Coco tanpa perasaan. Baginya, Prilly pantas mendapatkan itu semua. Karena gara-gara gadis itu, semua impian dia dan Melinda harus pupus seketika. Siapa yang tidak sakit hati? Siapa yang tidak kecewa? Siapa yang tidak marah ketika kita mengharapkan sesuatu, tetapi orang lain malah datang dan menghancurkannya? "Aku mengerti, tapi aku minta jangan pergi malam ini." "Apa urusanmu? Pergi atau tidak, aku tidak butuh izin darimu." "Tapi sekarang aku adalah istrimu, Kak. Aku berhak menahan kamu di sini," ujar Prilly dengan suara yang sedikit meninggi. Masih ada beberapa meter jarak di antara keduanya. Akan tetapi, hal tersebut mampu membuat tubuh Prilly bergetar. "Istri? Hah, seharusnya kamu sadar. Kamu memang berhasil merebut status itu dari Melinda. Tapi tidak dengan aku. Kamu perlu tahu diri bahwa aku hanyalah miliknya. Jadi, jangan berharap lebih pada pernikahan ini rubah licik," cibir Coco yang membuat Prilly menahan nafas. Ya, dia memang perlu tahu diri. Karena di hati Coco masih ada nama ibu tirinya.
Namun, apakah benar nama itu akan tersemat selamanya di sana? Dan jawabannya tidak. Baiklah, kita lihat saja siapa yang akan menyerah pada pernikahan ini. Aku atau kamu? Pergilah, biar semua orang tahu kalau kamu bukanlah suami yang bertanggung jawab, meninggalkan seorang istri di malam pertama. Ucap Prilly, memberanikan diri untuk membalas semua ucapan Coco. Meskipun sebenarnya tenggorokan dia terasa tercekak, dia berharap bahwa Coco akan memikirkan semua perkataannya. Akan tetapi ternyata dia salah, sebab pria itu malah membuka jas dengan gerakan kasar, lalu meremparkannya tepat ke wajah Prilly. Aku tidak butuh ancamanmu, karena wanita sepertimu tidak pantas dipertahankan sama sekali. Dan ingat, jangan berani untuk menghubungi keluargaku, karena hal itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Lantas, setelah itu, Coco keluar dari kamar mereka, meninggalkan Prilly sendiri dengan segala kesakitan yang Coco torehkan. Dia hanya menatap punggung kekar Coco yang semakin menjauh dari pandangannya, hingga benar-benar hilang karena ada pintu yang menjadi pembatas di antara mereka. Setetes cairan bening meluncur dari sudut mata Prilly. Namun, dia segera menepisnya dengan kasar. Karena dengan menangis, hanya akan membuat dia terlihat lemah. Prilly sudah memprediksi semuanya, bahwa Coco memang tidak akan bisa menerima semua ini dengan mudah. Dia yang telah dibutakan oleh cinta dan dendam. Jadi, dia juga harus menerima segala konsekuensinya. Sekarang, kamu bisa bicara seperti itu. Tapi, tidak lain kali. Coco meninggalkan hotel tempat di mana pesta pernikahannya dengan Prilly diadakan. Dia menggulung lengan kemejanya sampai ke siku. Kemudian menaiki sebuah taksi yang baru saja ia berhentikan. Terdengar helaan nafas kasar keluar dari mulut Coco saat ia baru saja menyandarkan tubuhnya pada punggung kursi. "Kemana, Tuan?" tanya sang supir taksi sambil melirik Coco yang duduk di kursi belakang. "Bar di dekat sini," jawabnya singkat. Dia dan Melinda sudah sepakat untuk bertemu, karena dia tidak akan mungkin menghabiskan malam pertamanya menjadi seorang suami bersama dengan Prilly. Yang ada, Melinda akan semakin sakit hati. Setelah ini, dia akan menyelidiki apa motif Prilly mendekatinya. Cepat atau lambat, Coco pasti berhasil menunjukkan sifat asli gadis itu. Hingga membuat seluruh keluarganya tahu bahwa Prilly adalah wanita licik yang hanya ingin menghancurkan hubungannya dengan Melinda. Bisa-bisanya gadis seperti dia bermain-main denganku. Gerutu Coco tak habis pikir. Selama ini, dia tahu bahwa hubungan Prilly dengan Melinda memang tidak begitu baik. Akan tetapi, walaupun seperti itu, Coco tetap mengakrabkan diri dan menganggap Prilly seperti anaknya sendiri. Sayang seribu sayang, semua yang telah dia berikan malah dibalas sebuah pengkhianatan.
Jangan harap aku akan bersikap baik padamu, karena kamu tidak pantas untuk mendapatkannya, kata Coco dengan nada geram. Bahkan selama dia memikirkan Prilly, dia terus melayangkan tatapan tajam, seolah dia benar-benar membenci gadis itu. Dia tidak peduli, meskipun Prilly akan menangis sepanjang malam, karena ini semua adalah bentuk pelajaran untuk gadis itu, karena sudah berani bermain-main dengan perasaannya. Tak berapa lama kemudian, Coco sudah sampai di salah satu bar terdekat yang dimaksud oleh Melinda. Wanita itu sudah menunggu di dalam sana selama hampir 1 jam lamanya. Saat acara puncak, dia sengaja pergi. Dia tidak ingin lagi terlihat kalah di mata Prilly. Sebab beberapa kali dia menangkap gadis itu menyunggingkan senyum sinis ke arahnya, membuktikan bahwa Prilly sedang membalas semua perbuatannya di masa lampau. Melihat kedatangan Coco, Melinda langsung tersenyum sumringah. Dia merasa begitu beruntung, karena Coco terlihat sangat mencintainya. Bahkan, pria itu rela meninggalkan istrinya di malam pertama, demi menemui dia. Sayang, panggil Melinda dengan mesra. Dia langsung mengangkat tangan agar Coco mengetahui keberadaan dirinya. Sambil melangkah, pria tampan itu tak berhenti menghisap rokok di tangannya. Dan entah sudah habis batang keberapa. Dia terlihat cukup frustasi. Terbukti dari pandangan matanya yang begitu sayu. Sayang, kenapa wajahmu ditekuk seperti itu? Apa kamu tidak senang bertemu denganku? Tanya Melinda. Kamu tahu sendiri, Mel. Kita baru saja mendapatkan masalah. Aku seperti ini karena aku memikirkan perasaanmu. Mendengar itu, Melinda mencoba untuk tersenyum. Satu tangannya mengusap pipi Coco. Aku sudah merasa lebih baik, Co. Aku bisa menerimanya. Bahkan jika kamu ingin... Stop, hentikan ocehanmu yang membuatku semakin sakit kepala. Aku tidak mungkin selamanya bersama dengan gadis licik seperti Prilly. Tukas Coco. Kebencian yang ada di dalam hatinya membutakan dia terhadap semua penilaian baik yang ada dalam diri Prilly. Di matanya, Prilly adalah gadis berhati busuk dan sama sekali tidak pantas masuk dalam keluarganya. Hal itu tentu saja membuat Melinda sangat bahagia. Langkahnya untuk memisahkan Coco dan Prilly akan semakin terbuka lebar, sebab pria itu sangat membenci istrinya. Sekarang, dia hanya perlu berpura-pura tegar, agar Coco melihat sosok kedewasaan dalam dirinya. Iya sayang, maafkan aku kalau aku menyinggung perasaanmu. Coco menganggukkan kepala. Sementara Melinda menggeser tubuhnya agar semakin dekat dengan Coco. Namun saat ia memangkas jarak, pria itu malah menghindar. Entah kenapa, meskipun ia membenci Prilly, dia tetap tidak bisa sembarangan menyentuh seorang wanita di luar sana, termasuk Melinda. Maaf Mel, kamu tahu kan sekarang statusku apa? Jadi, kita tidak mungkin bisa berciuman, apalagi
di tempat terbuka seperti ini, tegas Coco. Kemudian menyesap minuman soda yang tersedia di atas meja. Melinda meremat tangannya di bawah sana, merasa kesal dengan sikap Coco yang satu ini. Dari dulu, Coco memang tidak pernah bisa diajak untuk berhubungan badan, layaknya orang dewasa. Di antara lamunan Melinda, wanita itu merasakan sesuatu menempel pada punggungnya. "Pakai blazermu dengan benar," kata Coco yang merasa tidak nyaman melihat beberapa pria menatap tubuh Melinda. Melinda mengangguk sekilas. Akhirnya, mau tidak mau, mereka hanya mengobrol seperti biasa. Namun, saat ada celah, Melinda sengaja mengambil gambar dirinya saat bersandar di bahu Coco. Lalu, ia kirim pada nomor Prilly. Prilly, yang kebetulan sedang bermain ponsel karena tidak bisa tidur, segera membuka pesan yang dikirimkan Melinda. Dia sudah bisa menebak bahwa Coco pasti menemui ibu tirinya. Namun, jangan harap foto itu bisa membuat Prilly menangis. Sebab dengan senang hati, gadis itu membalas pesan Melinda. "Kamu bangga karena bisa bersandar di bahunya. Ingat, aku adalah orang pertama yang bisa merasakan seluruhnya." "Gadis sialan," umpat Melinda dalam hati. Bersambung.